Bapak Ibu Jemaat Kekasih Tuhan yang Tuhan Yesus berkati, atas nama Majelis Jemaat GPB Jemaat Erena, kami mengucapkan selamat malam dan selamat beribadah di dalam ibadah keluarga saat ini. Mari sebelum ibadah dimulai, kita boleh mengambil saat teduh sejenak. Dalam persekutuan umat percaya, kita patut saling mendukung dan menopang, serta memelihara keutuhan dan kelangsungan kehidupan bersama. Ketika permasalahan menerpa, serahkanlah seluruhnya kepada Allah Sang Raja, dan dengan tekun kita bekerja sama menyelesaikannya. Dengan rasa syukur atas penyertaan Allah dalam persekutuan kita, serta kasih sayangnya yang mengangkat seluruh persoalan kehidupan kita, marilah datang beribadah kepadanya. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdiri dan menghadap Allah dengan mengangkat pujian dari Gita Bakti 105, bait 1 dan 2. Yesus memanggil, mendengar Yesus memanggil, mendengar Yesus memanggil, pikul salib, mari ikutlah. Yesus, aku mau mengikut Yesus, aku mau mengikut Yesus, ikut Yesus, Kekasih, mari kita alaskan ibadah ini di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang memiliki kehidupan kami datang kepadamu dengan kerendahan hati ya Bapa, mengucap syukur atas setiap perkara yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua bukan karena kuat dan mampu kami ya Tuhan, namun semua karena kasih sayang-Mu. Dan saat ini kami mohon Bapa, di dalam ibadah keluarga, Tuhan kiranya mau menyertai kami, mengurapi kami, dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini.
serta berkati semua perangkat ibadah yang dipakai di dalam acara ibadah keluarga ini, agar segala sesuatunya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan ibadah keluarga ini ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita memuji Tuhan di dalam Mazmur pujian secara silih ganti dari Mazmur 40 ayat 3 sampai dengan 4. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa, Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku. untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Lalu percaya kepada Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan kembali sebelum kita masuk di dalam pelayanan sabda dari Gita Bakti 105 bait yang ketiga. Yesus berikan kemuliaan, Yesus berikan kemuliaan, Yesus berikan kemuliaan dan berjalan Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita siapkan pembacaan Alkitab dari Ibrani pasal 4 ayat 14 hingga ayat yang ke-16. Ibrani pasal 4 ayat 14 hingga ayat yang ke-16. Alkitab tetap terbuka, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Kami datang di hadapan hadirat-Mu yang maha suci, memuji dan besarkan nama-Mu Tuhan, untuk semua yang baik yang kami alami sampai pada saat ini. Sekarang di dalam keluarga, kami mau duduk di sekitar firman-Mu, tenang sebentar untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Penuhilah kami dengan Roh Kudus, sehingga firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi tertulis rapi dalam loh batin kami, dan dalam sukacita kami nampakkan dalam keseharian kami. Berfirmanlah atas kami semua, karena kami anak-anak-Mu sudah siap dan sedia mendengarkannya. Ya Kristus, firman yang menghidupkan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku, saya undang kita berdiri. Ibrani pasal 4 ayat 14 hingga ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian
menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-14 saya baca kembali. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada satu bagian pun dalam kehidupan dan perjalanan hidup kita yang tidak terlepas dari pengamatan Tuhan. Tak satu pun langkah atau niat rencana kita yang ada di luar pengawasan Tuhan. Jadi kalau kita paham hal ini, maka setiap dosa yang kita buat, setiap pelanggaran yang kita lakukan, Tuhan tahu. Dan saudara-saudara yang terkasih, Tuhan juga tahu betapa rapuhnya kita akan dosa. Tuhan juga tahu bahwa dosa-dosa yang kita lakukan itu tidak akan pernah membuat kita keluar dari sana. Tuhan tahu bahwa manusia yang berdosa ini tidak bisa keluar dari dosanya. Entah itu dia menahan diri untuk tidak berbuat dosa, entah itu dia berusaha untuk sembunyi supaya dia tidak berbuat dosa. Semua yang dia lakukan tidak bisa menghapus dia dari dosa-dosa yang dia lakukan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kita adalah manusia berdosa. Apapun yang kita lakukan untuk menutupi dosa kita, kita tidak sanggup. Amal, perbuatan baik, ataupun sikap-sikap yang berusaha menutupi dosa tidak akan membuat kita terbebas dari dosa. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, Tuhan yang Maha Kasih itu memahami hal ini. Sehingga Allah Bapa di sorga mengutus Yesus Kristus hadir yang bisa menempatkan kita yang berdosa ini menjadi tidak berdosa hanya oleh penebusan Yesus, penebusan anak tunggalnya, penebusan yang disebut dengan anak domba Allah. Dan saudara-saudara yang terkasih, hanya di dalam Dia kita bisa ditebus, kita bisa tidak berdosa. Saudara-saudara yang terkasih, untuk itulah Allah mengutus Yesus Kristus. Yesus Kristus menebus kita, membasuh kita dengan darah sucinya, sehingga kita yang berdosa ini menjadi tidak berdosa. Dan itulah yang dilakukan jauh sebelum Yesus hadir, yaitu tugas para imam. Para imam itu mereka bertugas untuk membawa korban penghapus dosa yang dibawa oleh umat. Mereka bertugas untuk membawa pengampunan dosa dengan korban domba yang tak bercacat. Dan saudara-saudara yang terkasih, itu tugas imam. Imam ini tugasnya adalah perantara dia antara umat dengan Allah. Dan saudara, di dalam bait Allah itu ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Dan yang biasa masuk di dalam ruang maha kudus itu diatur, dan imamlah yang bertugas di sana. Dan saudara-saudara yang terkasih, seorang imam adalah orang yang dikhususkan oleh Tuhan untuk melayani manusia datang kepada Allah. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, kita juga tahu bersama
Sehebat apapun kita menebus dosa kita, tetap saja kita berdosa. Sehingga di ketakberdayaan inilah Allah mengutus anaknya Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi imam besar bagi saudara dan saya untuk menebus kita. Dia bukan saja sebagai imam, tetapi dia mengorbankan dirinya sendiri untuk menebus kita. Dan imam ini, imam besar ini dikatakan bahwa dia sangat memahami dosa dan kelemahan kita. Dan saudara-saudara yang terkasih, dia menderita, dia tahu apa yang kita alami karena dia merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dan dia adalah imam besar Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, kenapa surat Ibrani berbicara tentang imam besar? Karena saudara-saudara yang terkasih, umat Yahudi yang percaya pada Kristus pada saat itu sedang mengalami kegoncangan iman. Mereka berada dalam kehidupan yang teraniaya. Mereka dianiaya oleh karena percaya mereka kepada Kristus. Mereka bukan saja dianiaya, bahkan mereka sendiri tergoncang. Bahkan ada banyak orang yang sudah meninggalkan kepercayaan mereka terhadap Kristus. Kenapa saudara-saudara yang terkasih? Di satu sisi mereka berada dalam pergolakan amat sangat tentang ajaran-ajaran Yahudi dan juga apa yang mereka tahu tentang Kristus yang menebus mereka. Dan saudara-saudara yang terkasih, kalau kita baca surat Ibrani ini, kita akan lihat bahwa penulis Ibrani berusaha meyakinkan umat yang sedang berada dalam keadaan putus asa, yang sedang berhadapan dengan imannya yang goyah. Penulis Ibrani mau menekankan bahwa Yesus Kristus di atas semuanya, di atas Musa, di atas para malaikat, Yesus Kristus inilah imam besar agung. Imam besar yang datang bukan saja sebagai imam untuk membawa kita kepada Allah, tetapi dia sendiri mengorbankan dirinya bagi kita. Sehingga dia membawa dosa-dosa kita dan menebus kita oleh darah kudusnya. Sehingga tidak ada alasan untuk orang-orang tujuan surat Ibrani ini menjadi goyah. Tidak ada alasan untuk mereka meninggalkan Kristus. Karena Kristus adalah imam besar agung. Dan saudara-saudara, kita bisa lihat dalam Ibrani 7 ayat 26 dan 27. Mari kita buka Ibrani 7 ayat 26 dan 27. Dikatakan, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Jadi saudara-saudara yang terkasih, imam besar dalam Yesus Kristus berbeda dengan tugas imam dalam perjanjian lama. Imam ketika dia membawa persembahan korban, dia juga memohon ampun atas dirinya. Lalu dia juga mohon ampun atas kesalahan umat. Tetapi imam besar yang kita miliki ini, yaitu Yesus Kristus, dia menebus kita dengan dirinya, dengan darah kudusnya. Lalu dia juga menjadi perantara kita, imam kita. Dan saudara-saudara yang terkasih, surat Ibrani ini mau mengingatkan umat pada saat itu bahwa tidak boleh goyah, karena perantara Yesus Kristus itu sudah menebus kita. Bahkan dia merasakan kelemahan kita.
Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, makanya pada ayat 14 mau meyakinkan umat pada saat itu, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Penulis Ibrani mau mengatakan kepada saudara dan saya pada saat ini, kita berhadapan dengan goncangan iman luar biasa. Entah itu ajaran-ajaran baru, entah itu tekanan-tekanan hidup, entah itu pandemi COVID-19. Tetapi jangan goyah. Kembali saya membaca ayat 14, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu, saudara yang ada di rumah, jujur bahwa kita tergoncang. Kadang yang kita percayai sepertinya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi saya mau katakan bahwa tetap berpegang dan beriman kepada Yesus Kristus, bahwa Dia adalah imam besar, Dia adalah perantara kita, Dia adalah imam kita, Dia adalah Tuhan dan Allah kita. Tetap berpegang padanya. Dunia boleh goncang, tantangan-tantangan hidup begitu berat, tetapi kita harus teguh di dalam iman. Orang yang teguh itu seperti apa? Orang yang tidak diombang-ambingkan oleh entah itu rayuan, entah itu ancaman, dia tetap teguh. Entah itu kemudahan, entah itu tantangan, dia tetap teguh. Jadi saudara-saudara yang terkasih, di tengah kenyataan hidup yang kita alami, mari kita tetap teguh. Jangan goyah. Kita mempunyai Tuhan yang sudah melintasi langit, yaitu Yesus Kristus, hadir di muka bumi, di bumi yang kita tapaki ini untuk menebus kita. Itu berarti sesulit apapun yang kita alami, Tuhan bersama dengan kita. Ada ungkapan yang mengatakan begini, mungkin Bapak Ibu pernah baca. Tuhan dapat merubah malam menjadi siang. Itu berarti tidak terlalu sulit untuk Dia merubah kutuk menjadi berkat. Jadi saudara-saudara yang terkasih, ungkapan ini mau mengatakan jangan goyah. Kalau Dia bisa hadir di muka bumi ini, berarti tidak terlalu sulit untuk Dia menolong kita. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita. Ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudara-saudara yang terkasih, betapa kita seringkali mengadu kepada orang yang tidak pernah mengalaminya. Kita mengadu kepada saudara kita bahwa luka kita sakit sekali. Dia tidak pernah alami. Nasihat-nasihat, mungkin juga masukan-masukan yang dia berikan tidak akan memberikan kekuatan, karena dia tidak merasakan apa yang kita rasakan. Kita bisa bawa persoalan kita ke teman kita, sahabat kita. Tetapi saudara, apakah orang yang kita adukan masalah kita pernah merasakan? Tidak. Tetapi saudara-saudara, Yesus pernah berada dalam kelaparan. Jadi ketika engkau lapar, seharusnya engkau datang kepadanya. Dia pernah merasakan lapar itu. Ketika engkau menangis, engkau juga bisa datang kepadanya. Yesus pernah menangis. Yesus menangis bersama Maria dan Marta. Ketika engkau sendiri, datanglah pada Yesus. Dia pernah merasakan kesendirian ketika murid-muridnya meninggalkan Dia. Ketika engkau berada dalam luka batin, Yesus pernah
merasakan. Dia pernah dikhianati oleh muridnya sendiri, Yudas. Jadi apapun yang engkau alami, datanglah kepada Yesus. Yesus mengatakan apa? Marilah yang letih dan lesu, yang menanggung beban berat, aku akan memberikan kelegaan baginya. Saudara, bukankah imam besar Yesus Kristus ini memahami apa yang saudara alami? Percuma saudara pergi mencari jalan keluar kepada orang yang tidak pernah merasakan, tetapi datanglah kepada Yesus. Dia pernah merasakan sendiri, terhianati, merasakan ditolak. Saudara-saudara yang terkasih, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi saudara-saudara yang terkasih, seberat apapun beban yang kau alami, tekanan hidup yang besar, datanglah kepadanya. Dia adalah imam besar yang merasakan apa yang kau rasakan. Dia tahu betapa kita tidak berdaya. Dia tahu bahwa pundak kita, hati kita sudah tidak kuat menanggung beban hidup ini. Dia tahu. Datanglah dan letakkanlah padanya. Karena hanya Dia yang bisa memberikan kelegaan bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih, hal yang ketiga yang kita pelajari dari firman Tuhan ini, saya kembali baca ayat yang ke-16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saudara-saudara, coba lihat baik-baik kalimat yang pertama, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Saudara, kalau kita tahu tentang Tuhan, kalau kita tahu tentang kasih Tuhan, kadang kita masih jalan ke sana, putar sana, kita masih apakah Dia tolong saya enggak ya? Mari datang dalam keberanian. Datanglah bahwa Dia akan membuka tangan untuk menolong kita. Saudara, ada sebuah ilustrasi bercerita begini. Suatu saat ada seorang yang kaya sekali. Dia buat sebuah spanduk besar. Dia tulis di spanduk itu, siapa yang membutuhkan uang, datanglah kemari. Seberapa besar yang kamu butuhkan, saya akan siapkan untuk kamu. Dia tulis spanduk itu di depan kantornya. Saudara-saudara yang terkasih, ketika orang-orang yang lewat kantor itu mereka baca, wow, hebat sekali. Mana ada orang seperti itu. Lalu banyak orang lihat, ih benar enggak sih? Mereka jalan lagi. Lalu ada lagi kelompok anak-anak, sombong sekali. Masa sih dia punya uang sebanyak itu? Lalu saudara-saudara yang terkasih, dia ternyata ada tulis juga, batas hanya hari ini. Tetapi tidak ada yang datang. Semua hanya lewat lalu komentar tulisan itu, sombongnya, kayanya, pede abis orang ini. Masakan kalau saya minta miliaran dia akan kasih. Begitu saja, tetapi tidak ada yang masuk ke kantor. Dan saudara, waktu sudah hampir jam 12 malam. Tidak ada orang yang masuk kantor itu. Tetapi ada seorang bapak-bapak yang udah tua. Dia datang. Dia begitu membutuhkan uang untuk pelunasan rumahnya yang akan diambil oleh bank. Dia beranikan diri, dia masuk ke kantor itu. Lalu si pemilik yang menulis spanduk itu lagi duduk. Lalu dia datang, Bapak,
Benarkah apa yang tertulis di spanduk itu? Kalau benar, tolong berikan saya 1,5 miliar. Kalau tidak, rumah saya akan diambil oleh bank. Dan saudara-saudara yang terkasih, ternyata bapak itu langsung menulis cek, langsung dia kasih ke bapak yang memintanya. Ya, orang ini keluar, dia loncat sana, loncat sini. Aduh, kalau saya tahu semua anak cucu saya akan bawa ke kantor ini. Tetapi waktu sudah habis. Sudah jam 12 malam lewat, sudah 1 hari penuh. Dan saudara-saudara yang terkasih, bapak inilah yang untung bahwa dia datang dan mendapatkan apa yang dia butuhkan. Saudara dan saya kadang sama seperti orang-orang yang lewat dan komentar saja. Masa sih dia punya uang sebanyak itu? Masa sih dia berkuasa? Kita seperti itu. Kita tidak ada keberanian untuk datang kepada Tuhan, membawa beban hidup kita. Saudara, saya mau katakan kita kadang memalukan. Kita mengatakan dia berkuasa, kita mengatakan dia hebat, dia adalah Tuhan saya. Tetapi kita tidak pernah meminta, kita meragukan pertolongannya. Sekarang surat Ibrani ayat 16, pasal 4 ayat 16 mau mengajarkan kepada kita, mari datang dengan berani bahwa janjinya ya dan amin, dia benar-benar akan menolong. Keberanian kita untuk datang kepadanya, itu adalah iman. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan goyah. Kita mempunyai Tuhan yang sudah berkorban bagi kita. Yang kedua, kita punya Tuhan yang merasakan apa yang kita rasakan. Letakkanlah beban hidupmu kepadanya. Lalu datanglah dengan berani. Dia adalah Imam Besar Agung. Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan baru bagi kita, bahwa syukur saya punya Imam Besar Agung, Yesus Kristus, yang senantiasa mengasihi saya hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sambut firman Tuhan dengan menyanyi dari Gita Bakti 278 bait 1 dan 2. Hai umat Tuhan, selikanlah. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga,
Kami mengucap syukur, berterima kasih banyak bahwa Engkau adalah Tuhan yang bersedia menebus kami yang berdosa. Dosa kami banyak sekali, tetapi kasih-Mu lebih besar dari semuanya. Engkau menebus kami, mengangkat kami dari kejatuhan kami, menempatkan kami sebagai anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan, kami dengan sukacita tetap berdiri dalam iman percaya kami kepada-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang merasakan apa yang kami rasakan. Engkau adalah Tuhan yang paling mengerti apa yang menjadi kerapuhan kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang paling mengerti apa yang menjadi kerinduan kami. Kami datang memuji dan besarkan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, berilah keberanian sehingga kami senantiasa mengandalkan Tuhan apapun yang kami hadapi. Kami tahu Engkau adalah jalan keluar. Engkau sedang membuka tangan, menunggu kami kembali untuk mengandalkan Engkau, untuk berbangga di dalam Engkau, bermegah di dalam-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, pada malam yang indah ini kami terus berdoa untuk pemerintahan Indonesia, pemerintah yang ada di DKI, di Tanjung Priok ini, Tuhan berkati. Biarlah semua yang terpapar virus corona boleh pulih dan kami menyaksikan kebaikan Tuhan, pemulihan yang berasal dari Tuhan Yesus. Engkaulah tabib di atas segala tabib, kuasa-Mu masih berlangsung sampai sekarang, mujizat-Mu masih berlaku. Untuk tenaga medis, untuk orang-orang yang berpartisipasi untuk penanganan COVID-19 ini, kami percayakan ke dalam tangan pengasihan. Tangan-Mu yang pernah kena paku, itu akan terus menjamah setiap mereka yang sedang merintih, memohon kesembuhan dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di muka bumi. Biarlah gereja tetap mengandalkan Engkau sebagai Tuhan Allah mereka. Gereja tidak goyah berhadapan dengan situasi apapun. Ketika gereja berhadapan dengan mara bahaya, Tuhanlah jalan keluarnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua umat Tuhan yang juga sedang beribadah kepadamu, jemaat GPBR ini. Tuhan juga memberikan kekuatan, kemampuan, keberanian untuk kami senantiasa membawa beban hidup ini dan meletakkan di bawah kaki salib-Mu, bahwa Engkau adalah Tuhan yang paling bisa, yang paling mengerti, yang paling tahu apa yang terbaik atas kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk umat Tuhan yang sedang berhadapan dengan persoalan-persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, masalah anak-anak, masalah pasangan hidup, masalah-masalah sakit penyakit. Mari Tuhan, Engkau juga angkat daripada kami. Kami percaya akan pemulihan. Kami percaya ketika kami datang dengan berani di hadapan hadirat-Mu, Engkau akan memberikan jalan keluar yang terbaik atas kehidupan kami. Tuhan Yesus yang di sorga, kami juga mau berdoa untuk orang muda yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang kuliah, yang sedang akan menyelesaikan kuliah, penyelesaian skripsi. Tuhan juga tolong. Kami percaya, yakin Engkau yang menghadirkan anak-anak dalam rumah tangga, Engkau yang senantiasa memberikan masa depan bagi mereka. Mereka yang sedang merencanakan perkawinan, Tuhan juga kuduskan mereka. Jaga, lindungi mereka, jangan biarkan mereka jatuh dalam seks bebas dan narkoba. Remaja-remaja kami dalam tumbuh kembang mereka, Tuhan juga tolong. Kami percayakan anak-anak kami kepadamu. Tuhan, biarlah kami sebagai orang tua bisa menjadi sahabat bagi mereka, memahami apa yang mereka rasakan. Karena kami percaya remaja-remaja kami ada dalam genggaman dan kasih sayang Tuhan. Kami juga memohon kepadamu pada saat ini Tuhan Yesus, Engkau juga berkati anak-anak kecil, anak balita dalam tumbuh kembang mereka. Biarlah Tuhan juga lindungi. Kami bawa anak-anak kami yang sekolah secara online, berilah mereka dapat mengikuti pelajaran, berilah mereka kuat dan mereka juga pintar. Dan kami percaya segala fasilitas, bahkan fasilitas internet Tuhan siapkan bagi kami. Karena kami percaya Engkau adalah Bapa yang paling mengerti kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Kami juga berdoa untuk orang tua lanjut usia, kasihanilah mereka.
Ajarlah mereka senantiasa bersandar kepadamu, dan biarlah mereka senantiasa sehat. Kami juga memohon kepadamu, Engkau berkati jemaat GPB RNS secara keseluruhan, presbiter, diaken, penatua, dan kami juga bawa ke-6 unsur Pelkat, komisi. Kami rencana untuk melaksanakan peneguhan pada Minggu tanggal 25. Tuhan juga memberkati. Biarlah semua dapat berjalan dengan baik, dan mereka yang sudah dalam sukacita memberi diri, mereka juga senantiasa bersukacita dalam pelayanan. Pandemi COVID-19 tidak akan menghalangi kami untuk melayani Tuhan. Kami senantiasa memberi diri dan menghormati Tuhan. Tuhan sudah menebus kami. Kami mau memberikan diri kami untuk kemuliaan Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa, memohon Engkau terus memegang erat tangan kami, berilah hikmat sorgawi, sehingga kami boleh menjadi orang tua yang bijaksana, istri yang mampu mengatur rumah tangga, bapak yang bertanggung jawab dan menjadi imam dalam rumah tangga. Dan kami mau seisi rumah tangga kami senantiasa dengan berani datang di hadapan hadirat-Mu dan mendapatkan semua yang kami butuhkan, karena Engkau adalah Tuhan yang paling tahu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami bawa operator LCD, Inforkom, GPB Rene, pemandu lagu, organis, liturgos, majelis yang bertugas pada malam hari ini. Biarlah kami bersukacita di dalamnya. Tuhan, ada banyak rencana kami ke depan untuk pribadi, keluarga, gereja. Tuhan juga berkati kami semua. Tuhan, kami mohon ampun atas segala salah dosa yang sudah kami lakukan. Kuduskan kami dan perbarulah kehidupan kami, karena kami alaskan syafaat ini hanya di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita membawakan persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 50 ayat 14 sampai dengan 15 yang menyatakan, persembahkanlah syukur kepada korban sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Mari jemaat kita memuji Tuhan sambil memberikan persembahan kepada kita dari Kidung Jemaat 314 bait 1 dan 2. Pujilah sumber hidupmu. Melakukan syukur bagi Tuhan, Dia sumber hidupmu. Sion, halukan rajamu, sungguh Dikaulah yang dicari sampai didapati. Sion, halukan rajamu, song-song
kekasih Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa syukur. Kita berdoa. Allah Bapa yang adalah sumber berkat kami mengucap syukur atas setiap berkat yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur kalau pada saat ini Tuhan sudah memperkenankan kami untuk boleh memberikan persembahan syukur kami. Mari ya Tuhan berkati persembahan syukur yang sudah kami berikan, agar boleh berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan di tengah-tengah kehidupan persekutuan umat-Mu. Dan pantaskan kami juga untuk menikmati setiap berkat yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kami. Ampuni dosa dan salah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudaraku, kita tetap berdiri. Marilah kita pulang dalam damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku firman Tuhan di kehidupan kita sehari-hari. Kita naikkan pujian pengutusan Kidung Jemaat 352 bait 1 dan 2. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian, mulai dari sekarang, kekal sampai selama-lamanya.